Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe karena dengan subscribe kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Sobat Horor, balik lagi bersama aku Sekar, dan di belakang kamera itu ada Kak Ivan. Ya, halo Sobat Horor. Kali ini kita cuma berdua karena sangat disayangkan sekali Adit helm kuning itu nggak bisa ikut Ya, karena dia dia sedang sakit. sakit. Tapi dia nitipin ini Kak, nitipin mustikanya dia. Dia nitipin ini ke kita. Jadi di video kali ini kita sedang berada di lokasi di pantai selatan. Dan kita pernah kasus di sini ya Kak? Ya, dulu kita pernah kasus di sini. Pertama kali kita ketemu sama Bunda Ratu Kidul. Ya, kita pernah kasus di sini. Dan seperti yang Sobat Horor tahu atau teman-teman tahu bahwa Indonesia itu sekarang sedang berduka tentang tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402. Ya. Dan kemarin itu kalau nggak salah kepala TNI-nya itu udah menobatkan bahwa 53 awak itu udah dinyatakan gugur Kak. Itu udah pasti? Apa hanya berita-berita yang pasti? Udah pasti Dinyatakan bahwa gugur karena udah terlalu lama dan itu udah ada di kedalaman 838 meter. Oh. Jadi udah di bawah sekali dan nggak mungkin itu bisa dicari lagi karena itu butuh bantuan dari luar negeri atau butuh bantuan dari teman-teman negara yang lain. Akhirnya diambil keputusan bahwa mereka semua udah gugur. Tapi kalau menurut kamu, kalau menurut kamu sendiri, nah apa gunanya kita membuat video ini? Kira-kira ada nggak sih hubungan mereka semua tenggelam itu dengan gaib atau dengan dia dengan bobo spiritual lah, maksudnya gitu? Ada nggak sih menurut kamu gitu? Aku kurang tahu, tapi namanya laut kan Kak. Kalau laut itu kan pasti kan banyak yang kita nggak tahu kan. Apalagi gaibnya itu sangat besar dan kita juga nggak tahu kedalaman 838 meter itu ada apa aja, kita nggak tahu. Makanya nanti mungkin aku coba buat lihat secara gaib. Kita coba lihat secara gaib apakah tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402 itu ada hubungannya dengan mistis atau gaib atau makhluk-makhluk laut yang nggak kita bisa lihat sama orang-orang awam. Atau mungkin juga ada hubungannya dengan jin-jin laut. Karena kan jin bukan cuma daratan doang, ada jin laut atau apapun itu gitu. Karena memang itu malah justru lebih besar. Iya, lebih banyak. Karena memang dunia ini kan lebih identik dengan laut ya daripada itu gitu loh. Dan itu tuh tenggelamnya di Bali, di perairan Bali, daerah selatan. Daerah selatan, kakak kan tahu daerah selatan itu gimana ya? Iya, pastilah tuh. Pasti lebih itu. Dan katanya di Bali itu menurut pakar tenggelamnya itu karena itu tuh kena palung laut Kak. Jadi kayak ada tabrakan palung laut. Oh, itu kalau menurut pakar seperti itu. Menurut pakar tenggelam karena tabrakan palung laut yang ngebuat akhirnya itu terbelah menjadi 3 bagian. Kapalnya tuh kebelah jadi 3. Kakak bisa bayangin kan gimana orang-orang kapal terbelah jadi 3. Tapi kalau menurut kamu ya, tapi berarti itu terbelah karena gesekan dari palung laut itu?
karena tabrakan juga. Tapi juga ada loh berita yang bilang bahwa kapal Nanggala itu ya itu terkena serangan dari kapal asing. Ada juga bilang gitu. Makanya kan yang namanya berita kan ada yang simpang siur ya, ada yang benar apa enggak. Ada yang bilang A, ada yang bilang B, ada yang bilang C, kita nggak tahu. Iya. Makanya aku tuh juga jujur gimana ya kak? Kakak ngerasa nggak sih kalau misalkan kakak ditinggalin sama orang yang kakak sayang tuh pasti sedih, apalagi Ya sedih lah. nggak bisa dicari. Yang namanya bencana alam itu adalah suatu resiko yang tidak bisa kita kontrol. Kayak contoh mungkin kapal ini yang kita lihat ini ya, ini kenapa bisa di sini juga kita nggak tahu nih. Mungkin karena kecelakaan, terdampar, atau apapun itu gitu ya. Makanya jujur aja kita memang ketika kita kasus atau apapun itu yang namanya kecelakaan itu pasti bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan apapun itu tanpa memandang bulu gitu kan. Iya, mau Bisa terjadi kapan aja itu. Ya rencana Tuhan ya kak. pokoknya intinya di video kali ini Sobat Horor kita akan mencoba melihat dari sisi gaib ya. Apakah tenggelamnya itu ada hubungannya dengan ya itu, dengan gaib-gaib itu atau berkuasa di laut. Yaudah gimana? Mau kita coba buka ritual langsung, melihat buka Aku minta pendapat Kak Ivan. Menurut Kak Ivan di sini itu energinya udah bisa untuk buka portal nggak ya? belum tahu juga sih. Ya Kak Ivan harus melihat cara itu juga. Mau pegangin dulu. Aku pegangin. Pegang bentar. Soalnya gimana ya? Karena kenapa Sobat Horor kita ya kalau mau ngelihat suatu kayak mungkin sesuatu yang dari jauh atau dalam arti kita melihat buka mata batin, sebenarnya paling gampang ya itu dilakukan di laut. Ya benar. Karena ketika pertama kali Kak Ivan membuka mata batin, yaitu ada di laut. Karena laut adalah suatu ibaratkan apa ya, untuk membuka portal Media paling mudah ya Kak untuk buka portal. Karena laut itu sangat banyak sekali jin-jin mistisnya atau hal-hal yang di luar nalar kita. Sebenarnya Kak, gak usah kakak lihat ya, kamu kalau memang mau buka portal di sini atau mau melihat secara buka mata batin bagaimana kejadiannya ya itu nggak masalah sih, bisa aja di mana aja sih. Bisa, Kak. Apalagi kalau kamu lihat ya, ini kalau ngeliat ombak seperti ini, Ombaknya. laut sudah tidak baik-baik saja sebenarnya. Iya, benar. Mungkin karena cuaca atau mungkin ada faktor-faktor dalam arti Di tentang dunia lautnya hal-hal sendiri yang astral, ya. ya, karena kita nggak tahu Sobat Horor yang terjadi di bawah laut sana atau ada apa di bawah laut sana, kita nggak tahu. Jujur aku sedih sekali sebenarnya, aku belum lihat secara gaib aja, aku udah merasakan bahwa mereka tuh keluarga yang ditinggalkan. Tapi perlu nggak sih maksudnya kalau kita ngelakuin kayak gini, perlu nggak minta bantuan Bunda Ratu Kidul atau gimana pertama? Ya mungkin nanti kalau misalkan waktu aku lihatnya terlalu susah, mungkin aku bakal minta bantuan Bunda Ratu Kidul. Cuma kalau misalkan masih bisa disanggup sama aku sendiri, ya mungkin aku bakal sendiri sih Kak. Tapi jujur ya, memang kalau misalkan ini feeling aku ya, kalau mungkin aja kalau misalkan kita buka mata batin ya, memang risikonya banyak sih. Pasti kita kehabisan energi yang luar biasa dan gak segampang itu gitu loh. Kecuali kalau bener-bener kita nyatin mustika kita, makanya itu kita ambil mustikanya aja. Iya. Udah yuk, kita coba melakukan ritual di sini aja, ya. Kita Sobat Horor, gimana? Di sini ya Kak. Yaudah. Nanti aku minta kakak bantuin buat energi aku. Apa? Aku minta kakak buat bantuin aku kasih Oh iya, energi. yaudah, gimana? Fokus ya. Apapun yang kamu lihat, udah itu aja, buka aja nggak apa-apa, ya. Apapun itu, walaupun itu menyakitkan, walaupun itu kamu ngerasa bahwa itu masih belum bisa dibuka, buka paksa aja, ya. Minta bantu sama Bunda Ratu Kidul nggak apa-apa. Sobat Horor, memang membuka portal atau membuka mata batin dalam arti melihat apa terjadi itu nggak segampang itu juga. Kita juga butuh energi yang sangat kuat juga, kita butuh energi yang sangat luar biasa. Jadi ya semoga apapun itu yang terjadi kita bisa ambil pelajarannya ya. Jadi apa yang kita lakukan ini, percaya nggak percaya, itu kembali ke diri kita masing-masing. Yang penting kita di sini kita melihat coba secara gaib seperti apa sih yang terjadi gitu. Gimana Kar? Udah ngerasain? Gimana Kar? Gimana Kar? Kar? Kar?
Kok nangis sih? Kenapa nangis? Kar? Apa yang kamu lihat? Ayo. Jadi paksa. Kenapa malah nangis? Gimana sih? Ayo. Sini. Tuh. Gimana? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu ngeliat secara mata batin itu? Kamu lihat apa? Apakah benar ada hubungan dengan gaib atau enggak? Enggak, cuma. Oh, berarti itu benar-benar kecelakaan pure murni ya? Karena memang ya mungkin kecelakaan yang diakibat karena alam atau karena sendiri gitu ya? Berarti bukan nggak ada hubungan sama gaib, nggak ada ya? Tapi apa yang kamu lihat di sana? Jadi waktu pertama mereka tenggelam itu, mereka kan punya oksigen gitu Kak. Itu kalau misalkan tenggelam itu pasti disediain oksigen buat pasti. Mereka tuh berjuang banget buat nyelamatin diri. Mereka teriak-teriak, jadi nggak ada yang bisa bantuin. Mereka tuh nangis, teriak-teriak minta tolong. Tapi mereka nggak selamat. Tapi yang aku rasa di sini, waktu sebelum kejadian itu, mereka tuh sebenarnya udah punya firasat. Oh, mereka udah ada rasa kecemasan sendiri. Iya. Ya, cuma mereka masih yakin bahwa nggak kenapa-napa. Kok nggak kenapa-napa? Tapi ternyata udah. Kamu tenang diri dulu. Memang sobat horor memang sekarang memang orangnya sangat sensitif sekali dengan seperti ini, apalagi menyangkut pautkan dengan hal yang berbau dengan kematian atau ya seperti itu ya, karena mungkin ya Kak Ivan juga, walaupun Kak Ivan yang bukan yang muka mata batin, tapi Kak Ivan merasakan memang jadi seperti mereka itu seperti apa sih ya, dalam arti sudah mendekati sakaratul maut itu seperti apa sih rasanya itu gitu ya, apalagi keluarga yang ditinggalkan gitu ya. Kita juga merasa mereka tuh waktu mereka coba buat nolongin Kak, sampai akhirnya mereka tuh mereka tuh sadar bahwa mereka udah nggak bisa diselamatin. Mereka tuh milih buat ya udah, berarti ini rencana Tuhan, aku ikhlas kalau misalkan diri aku sendiri itu meninggal dalam keadaan yang dia lagi berlatih atau enggak dalam membela negara lah, itu kan tentara kan. Mereka semua ikhlas, mereka udah mengikhlaskan dirinya. Yang namanya kecelakaan memang kita tidak bisa prediksi ya. Ya semoga kita memang ya kita nggak bisa apa-apa, kita nggak mungkin bisa nolong atau apapun itu. Ya yang kita hanya lakukan, kita hanya bisa berdoakan yang terbaik ya buat mereka almarhum yang mungkin apa ya kecelakaan seperti itu ya. Semoga mereka diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Ya semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberi kesabaran ya pastinya ya. Kondisinya tuh kasihan loh, aku nggak mau lihat ya. Udah. Gimana Kak? Dan mereka tuh kondisinya nggak, waktu mereka meninggal itu ada yang badannya tuh udah kepisah, ada yang juga mereka tuh udah biru semua. Yang bener-bener badannya tuh udah. Udah. Ya kita nggak bisa berbuat banyak lagi sih Kak sebenarnya Kak. Cuma aku kasihan Kak sama. Gimana lagi Kar? Ya kita hanya bisa mendoakan yang terbaik aja Kar, sumpah Kar. Kita nggak bisa apa-apa lagi. Udah, kamu jangan terlalu lihat pakai mata batin terlalu dalam lagi ya. Maksudnya intinya dari video ini kita hanya melihat secara gaib, kita hanya melihat secara batinnya ya, bahwa dari batinnya Sekar itu melihat hal seperti itu. Untuk sobat horor atau penonton yang baru menonton video ini, kembali ke diri kalian masing-masing mau percaya atau tidak. Yang penting kita hanya melihat secara gaib. Ya. Kalau misalkan kalian nggak percaya ya silakan. Ya intinya kita kembali bahwa kita di sini ingin tetap mendoakan yang terbaik ya untuk mungkin tim-tim yang sedang mencari juga ya. Keluarga yang ditinggalkan juga, keluarga yang ditinggalkan. Mereka ikhlas. Ya. Buat korbannya juga semoga Tuhan kasih mereka tempat terbaik. Amin. Yaudah gini aja deh, kita doa dulu aja. Ngomong kita juga di laut ya, kita di laut, kita doa aja yang terbaik juga ya. Yuk.